Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Yunisda. Saya dari kelas PGMI 5C. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengajar guru kepada murid dalam mata pelajaran ciri-ciri hewan dan habitatnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran ya. Eva, Hadir. Rizal, Hadir. berarti semuanya hadir ya. Nah, sekarang silakan Eva memimpin doa. Mari membaca doa bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan ya. Nah, subtema 2 kita akan belajar tentang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan tentang IPA yang bertemakan ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, sekarang kita langsung saja ya untuk membahas materi. Di sini Ibu ada PPT. Mari kita simak bersama ya. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, di sini apa itu dari habitat? Pengertian habitat adalah tempat tinggal khas bagi makhluk hidup. Jadi tempat tinggal dari makhluk hidup tersebut ya. Nah, selanjutnya apa itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Selanjutnya, nah di sini ada tempat-tempat dari habitat. Yang pertama ada di darat, misalnya ada di padang rumput, di kebun, di hutan, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada di dalam air. Dalam air misalnya ada sungai dan laut. Yang terakhir ada hidup di dua tempat, di darat dan di air. Selanjutnya di sini ada tujuan makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di sini tujuannya ada 4. Yang pertama, untuk memperoleh makanan. Nah, yang kedua, untuk mempertahankan diri terhadap kondisi dan lingkungan. Yang ketiga, melindungi diri dari musuh, dan yang terakhir melestarikan jenisnya. Tadi tujuan yang pertama apa Eva? Untuk memperoleh makanan. Dan tujuan yang terakhir apa Rizal? Melestarikan jenisnya. Iya, lanjut ya. Nah, di sini ada jenis-jenis dari adaptasi. Yang pertama ada fisiologi. Fisiologi itu adalah adaptasi sesuatu di dalam tubuhnya. Contohnya memiliki enzim selulase untuk memecahkan selulosa. Yang kedua ada morfologi. Adaptasi ini bentuk tubuh. Contohnya bentuk paruh dan kaki burung, tipe mulut serangga dan lain-lain. Dan yang terakhir ada adaptasi tingkah laku, contohnya kumbang yang berpura-pura mati. Nah, di sini ada hewan apa Rizal? Ayam. Ayam. Selanjutnya Eva? Bebek. Nah, di sini Rizal? Ikan. Yang terakhir Eva? Cicak. Nah, benar. Pertama kita akan membahas tentang ayam dulu ya. Ayam. Ayam ciri-cirinya ada 6. Yang pertama memiliki paruh yang runcing. Yang kedua memiliki 2 kaki dan 2 sayap.
2 kaki, dan 2 sayap. Yang ketiga, ayam ini termasuk hewan unggas. Yang keempat, berkembang biak dengan bertelur. Yang kelima, berkembang biak dengan bertelur. Yang tadi ya. Dan yang terakhir ada memiliki paruh. Nah, di sini ayam bertelur. Kalau ini ayam ini nggak bisa bertelur karena ini namanya ayam jago. Kalau yang ini ayam betina, dia bisa bertelur. Nah, setelah bertelur, ayam akan menetas. Nama dari ayam sudah menetas adalah itik atau anak ayam. Seperti ini ya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari habitatnya. Ada 3. Yang pertama, dataran lapangan yang kering. Dia hidup di dataran lapangan yang kering ya. Yang kedua, tempat yang lembab. Yang ketiga, di daratan seperti hutan, pekarangan rumah, lahan pertanian, dan lahan perkebunan. Lanjut ya. Sekarang kita akan membahas tentang apa, Rizal? Ikan. Iya, ikan. Nah, di sini ada 4 ciri-ciri. Yang pertama apa, Eva? Memiliki sirip, sisik, dan lembu. Nah, yang kedua apa, Rizal? Dapat berenang. Iya. Nah, yang ketiga bernafas dengan insang karena ikan bernafas dengan insang ya, di sini insangnya. Nah, yang terakhir berkembang biak dengan ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Di sini ada ciri-ciri habitatnya ada 2. Yang pertama, ikan itu hidup di perairan air tawar dan ikan hidup di perairan air asin. Lanjut ya. Selanjutnya ada cicak. Nah, ini cicak ya. Ciri-ciri dari cicak. Yang pertama, ada hewan melata yang memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Karena kan biasanya cicak itu ada di dinding ya dan menempel. Yang kedua, memiliki kulit yang bersisik. Yang ketiga, memiliki ekor panjang dan dapat diputus atau disebut autotomi. Di sini autotomi itu untuk melindungi diri dari musuh. Yang keempat, berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Nah, di sini ada ciri-ciri habitat. Yang pertama, ada hidup di sela-sela interior atau dinding rumah. Yang kedua, ada di alam bebas dan ada di kayu atau pepohonan daerah lembab dan hangat. Di sini ada apa, Eva? Bebek. Iya, bebek. Nah, ini gambar bebeknya ya. Ciri-ciri dari bebek ada berapa, Rizal? 6. Ya, yang pertama itu memiliki paruh berbentuk sudut dan berleher panjang. Nih, lehernya panjang ya. Dan dari bentuk paruhnya bersudut. Memiliki kaki berselaput agar dapat berenang. Nah, ini loh, kakinya berselaput ya. Yang ketiga, memiliki bulu berlapis lilin. Yang keempat, bernafas dengan paru-paru. Yang kelima, termasuk hewan unggas seperti hewan yang pertama, hewan ayam. Yang terakhir, berkembang biak dengan ovipar bertelur. Selanjutnya ada ciri-ciri habitatnya, ada 2 di sini. Hidup di darat, di daerah kering maupun air. Dan yang terakhir, bisa hidup di daerah lumpur atau kolam dan rawa. Nah, di sini ada apa, Eva? Nggak tahu. Ini namanya bunglon. Bunglon. Nah, di sini ciri-ciri bunglon ada 3. Pertama, mampu mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat dia berdiam atau mimikri. Jadi, setiap bunglon berdiam diri, misalkan dia berdiam diri di daun, pasti kulitnya akan berubah berwarna hijau. Karena itu untuk melindungi diri dari musuh. Yang kedua, memiliki lidah panjang sehingga bisa menangkap makanannya dari jarak jauh. Yang ketiga, matanya bisa berputar serta bisa melihat ke segala arah. Nah, di sini ciri-ciri habitatnya ada 1 ya, hidup di dalam hutan atau semak-semak. Di
Di sini ada apa, Eva? Burung. Iya, di sini ada burung. Ini burung pipit ya. Burung pipit mempunyai paruh yang pendek ya, kuat dan juga runcing. Jenis makanannya dari burung pipit adalah biji-bijian. Nah, ciri-cirinya itu paruh pendek, melengkung dan kokoh. Yang kedua contohnya pipit, burung merpati, burung kakatua, burung parkit dan burung nuri. Nah, di sini ada burung apa, Rizal? Burung elang. Ya. Nah, di sini ciri-cirinya yaitu paruhnya besar, pendek, melingkar dan runcing. Nah, contohnya ada burung raja wali, burung elang dan lain-lain. Kakinya itu untuk mencengkram mangsa, karena di sini kakinya sangat tajam ya. Nah, di sini ada hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya. Habitat sangat mempengaruhi ciri-ciri dari setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup akan beradaptasi dengan kondisi alam dan habitatnya. Ciri-ciri hewan disesuaikan dengan habitatnya agar bisa bertahan hidup. Nah, di sini kesimpulannya ya. Kesimpulannya ada 4. Coba Rizal bacakan nomor pertama. Setiap hewan memiliki ciri khusus. Yang kedua Eva. Ciri tersebut menjadi pembeda dengan hewan. Yang ketiga Rizal. Ciri tersebut menjadikan hewan bertahan di habitatnya. Ya, yang terakhir Eva. Ciri tersebut memudahkan hewan beraktivitas dan mendapatkan makanan. Iya. Nah, di sini ada lanjutan dari kesimpulannya. Pertama, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan disebut adaptasi. Yang kedua, hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk memperoleh makanan dan melindungi diri dari musuh. Yang ketiga, adaptasi hewan untuk memperoleh makanannya dilakukan dengan cara penyesuaian bentuk paruh, bentuk kaki, memanfaatkan indera yang dimiliki dan menyesuaikan diri dengan habitatnya. Dan yang terakhir, adaptasi hewan untuk melindungi diri dari musuh dengan cara mengubah warna kulit, mengeluarkan tinta hitam, mengeluarkan cairan berbau, menyerupai lingkungan sekitar, mengeluarkan cairan beracun, menggunakan alat sengat, memutuskan ekornya, menggulungkan tubuhnya, dan berada di tempat tinggi. Nah, demikian materi yang Ibu sampaikan. Apa semuanya sudah paham? Oke. Nah, kali ini Ibu akan membagikan kertas soal dari pelajaran hari ini ya. Sekarang nanti kalian isi ya. Ibu kasih waktu selama 20 menit ya.
selesai? Belum. Ayo dilanjutkan. Sudah selesai semua? Sudah. Mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, yang pertama, soal yang pertama, kaki yang dimiliki oleh burung elang digunakan untuk apa, Eva, jawabannya? Mencengkeram. Iya, benar, untuk mencengkram. Semuanya benar? Benar. Nomor 2 ya sekarang. Berdasarkan bentuk titik-titik, hewan di bawah ini pemakan biji-bijian. Nah, ini hewan apa tadi? Burung. Burung apa? Burung pipit. Nah, iya, burung pipit. Rizal jawabannya apa? Paruh. Iya, benar. Berdasarkan bentuk paruh, hewan di bawah ini pemakan biji-bijian. Nah, selanjutnya nomor 3. Coba Eva bacakan. Lihatlah gambar di bawah ini. Sebutkan ciri-ciri hewan ini. Coba jawaban Eva apa? Memiliki leher panjang, Benar. kakinya berselaput, Benar. hewan unggas, Benar. bulunya berlapis biru. Iya. Nah, selanjutnya nomor 4. Coba Rizal bacakan. Hewan yang mempunyai kemampuan titik-titik sesuai dengan tempat yang disinggahinya. Jawabannya apa, Rizal? Merubah warna kulit. Benar. Eva jawabannya apa? Berubah warna kulit. Benar. Nah, selanjutnya nomor 5. Ada berapakah jenis-jenis adaptasi? Berapa, Eva? 3. Nah, yang pertama apa, Rizal? Fisiologi. Yang kedua, Eva? Morfologi. Terakhir, Rizal? Tingkah laku. Tingkah laku. Nah, nomor 6. Sebutkan tujuan makhluk hidup. Tujuan dari makhluk hidup adalah untuk memperoleh makanan, untuk mempertahankan diri dari tahapan kondisi lingkungan, melindungi diri dari musuh, dan yang terakhir melestarikan jenisnya. Apakah benar? Betul? Benar. Betul. Ya, selanjutnya yang terakhir ya, sebutkan ciri-ciri habitat dari gambar di bawah ini. Nah, ini gambar apa? Ikan. Nah, iya, ikan. Ciri-ciri habitatnya apa, Rizal, yang pertama? Perairan. Berada di perairan. Air tawar. Ya, hidup di air tawar. Yang kedua apa, Eva? Bisa hidup di air asin. Iya, benar. Rizal betul berapa? Semua. Benar semua. Eva? Betul semua. Baik. Sekarang Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulan materi hari ini adalah setiap hewan memiliki ciri-ciri dari habitatnya dan memiliki posisi atau tempat hidup yang dinamakan habitat tempat hidupnya dia. Entah itu ayam hidup di daratan, di tempat lembab, ikan hidup di daerah perairan,
dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus melestarikan hewan-hewan atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan ke muka bumi ini. Marilah kita tutup materi pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akan menugaskan untuk kalian di soal buku paketnya ya. Ya. Baiklah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.